Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Abraham Menangan di Teens for Christ. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang sudah ditulis oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dengan tema Pintar saja tidak cukup, dengan bacaan Alkitab dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tapi teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungnya bersama-sama. Kita mau mengajak teman-teman semua untuk memulainya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami bersedia membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima pemeliharaan Tuhan di dalam firman yang akan menguatkan kami dan menjadi tempat untuk kami dapat hidup bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya kami dapat memahami firman Tuhan, kami dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga kami, bersama teman kami, bersama siapapun orang yang kami temui di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita dengar bersama ya, temanya pintar saja tidak cukup. Ayat Alkitabnya diambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Aku akan bacakan ayat kuncinya teman-teman ya. Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Aku ulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pintar saja tidak cukup. Ungkapan ini biasanya diucapkan ketika kita menyaksikan orang-orang yang pintar secara akademis, pintar secara sekolah gitu, pelajaran-pelajaran, menghadapi tantangan besar yang menghambat laju prestasi mereka. Tetapi ternyata pintar saja tidak cukup. Juga berlaku pada setiap kondisi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memerlukan hikmat jauh melampaui kepintaran. Kata pintar, teman-teman, identik dengan kemampuan seputar pengetahuan. Sedangkan hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat lebih dalam dan luas daripada sekedar penguasaan informasi-informasi. Hikmat menolong kita untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, lalu dapat mengambil pilihan yang tepat di dalam hidup kita. Dengan hikmat, seseorang dapat bersikap adil, jujur, dan benar seperti bacaan kita di ayatnya yang ketiga. Hikmat diperlukan semua orang, baik yang tua maupun yang muda, seperti bacaan kita di ayatnya yang keempat dan yang kelima. Untuk memperoleh hikmat, seseorang harus mendekat ke sumber hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan yang dapat memperoleh hikmat. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan, tadi seperti yang kita dengarkan bersama di ayatnya yang ke-7 ya. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati dan mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan bisa memiliki hikmat, sepandai dan sehebat apapun dia. Pikiran, sikap, dan tindakan yang diserahkan ke dalam kendali Tuhan dan didasarkan pada firman Tuhan akan memampukan seseorang menjadi pribadi yang penuh hikmat, pribadi yang berhikmat. Teman-teman dikasihi Tuhan, pintar saja tidak cukup. Kita anak-anak Tuhan perlu hikmat. Mari kita hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi kita hikmat pada mereka yang takut akan Dia. Hikmat kita perlukan karena dalam hidup masa muda ada banyak tawaran yang membuat kita harus memilih. Ada banyak tawaran yang membuat kita harus menentukan keputusan. Salah memilih bisa berdampak kepada kita. Salah memilih bisa berdampak kepada masa depan kita. Mari teman-teman, kita menutup renungan kali ini di dalam doa.
Tuhan yang baik, ampunilah kami ketika dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan, kami tidak mengutamakan Tuhan, kami sudah merasa pintar, tetapi melalui perenungan firman hari ini, kami tahu bahwa pintar saja tidak cukup. Mampukanlah kami untuk terus berada di dalam firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus berjalan dan kuat teguh bersama dengan Tuhan ketika banyak sekali tawaran dan keputusan yang harus kami ambil di masa muda kami. Biarlah kami terus mengutamakan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan sehingga hikmat membantu kami untuk mengetahui yang baik dan yang benar, yang salah, mana yang terbaik untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami dapat terus hidup di dalam Tuhan dan kami bersuka cita di atasnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang di dalam seharian kami memiliki pergumulan yang mungkin tidak dapat kami ceritakan kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan yang mengetuk pintu hati kami percaya kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberi kami hikmat itu untuk kami mengerti setiap jalan hidup setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersuka cita di dalam aktivitas yang sebentar lagi kami akan laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman supaya tidak kelewatan renungan-renungan lainnya untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti renungan di TFC selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita semua.